Nah, jadi 3 kita isi. Supaya ceramah saya itu tak kemana-mana perginya, tak membelok-belok, maka kita kaji kitab judulnya Riyadus Shalihin. Riyad artinya taman. Mau kemana kau? Mau ke Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, Riyadh. Tapi secara bahasa Riyadh itu artinya taman. Makanya ada orang menyebut Riyadul Jannah, taman surga. Oh kalau gitu saya kasihlah nama anak saya Riyadh Pak Ustaz. Mantap. Di mana kerjanya sekarang? Dinas Pertamanan. Riyadul Jannah, taman surga. Ini tidak Riyadul Jannah, Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang yang soleh. Tamannya orang yang soleh itu bukan pokok kayu, ada bunga-bunga, ada air mengalir, bukan. Bukan itu tamannya orang yang soleh. Tamannya orang yang soleh itu adalah majelis zikir. Mana dalilnya? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, jangan kamu lewat aja, ikutlah makan minum. Kalau lewat di taman surga jangan lewat aja, singgah, ikut makan minum. Kata sahabat Nabi, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Kata Nabi, ada. Mana taman surga itu? Majalisus zikir, majelis zikir. Makanya habis sholat subuh tadi kita berzikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah 40 atau 100. Setelah itu kita berdoa. Habis itu majelis ilmu. Majelis ilmu juga majelis zikir. Karena di dalam majelis ilmu itu tak ada cerita lain, isinya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Riyadus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, taman-taman surga dari kalam sayyidil mursalin. Kalam artinya ucapan. Sayyidil mursalin, pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isinya adalah hadis-hadis Nabi. Kitab Riyadus Shalihin ini di dalamnya ada kitab lagi. Di dalam kitab itu ada bab. Di dalam bab itu ada ayat Quran. Di bawahnya ada hadis-hadis. Jumlah hadisnya 1890, lupa pula. Dia lain cara ngitungnya. 1890 pokoknya kalau kita baca ini satu hari satu hadis 4 tahun baru selesai. 1896. Mudah ingatnya, 1896. Jadi kalau dibaca satu hari satu hadis, maka 1 tahun 360, berarti sekitar 4 tahun baru khatam. Sementara kita mengajinya di sini seminggu, sebulan sekali. 2 gendang ya. Kalau tak kitab nih khatam, saya khatam juga. Khatam pun kita insya Allah dilanjutkan oleh anak-anak kita insya Allah. Kalau khatam saya itu yang 2 di belakang tuh siap melanjutkan anak-anak kecil. Kitab Riyadus Shalihin, kata Imam Syekh Nuruddin Aitir, Syekh Dr. Nuruddin Aitir, ahli hadis Taman Al-Azhar, orang Suriah, Damaskus. Kata dia, kitab yang paling bagus untuk belajar hadis tingkat awal Riyadus Shalihin. Karena dia seperti ringkasan kitab besar. Jangan kita langsung ke Sahih Bukhari 7275 hadis besar. Nah, jadi kalau anak-anak pesantren, Riyadus Shalihin dulu. Riyadus Shalihin ini kitab matan. Kitab matan itu kitab inti, kitab teks. Ada syarah-syarah penjelasannya.
Kalau kita tak paham Al-Quran, syarah penjelasannya namanya hadis. Syarah penjelasan Quran itu namanya tafsir. Kalau tak paham hadis, syarah penjelasannya namanya syarah. Makanya di Malaysia dosen itu disebut dengan pensyarah, karena dia menjelaskan yang tak jelas. Alhamdulillah tadi saya tak jelas hadis tuh, setelah dijelaskan pensyarah tuh jadi jelas. Nah, itu namanya pensyarah. Macam mana tadi? Alhamdulillah saya tak jelas Pak Ustaz. Setelah dijelaskan Pak dosen tuh makin tak jelas. Nah, itu bukan jelas namanya. Jadi kita mensyarah hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Siapa penulisnya? Penulisnya masyhur sekali. Nama ini sampai-sampai hampir di setiap kampung ada nama ini. Sudah populer di Indonesia. Namanya Imam Nawawi. Mungkin di antara ibu dari sejak sekolah sampai sekarang bapak pasti ada keluarga atau kawan namanya Nawawi. Saya kalau dihitung dalam perjalanan hidup saya, keponakan saya, anak abang saya Nawawi. Lalu kemudian kawan saya kuliah waktu di IAIN 96 satu kelas Nawawi juga. Lalu kemudian ketika ceramah di pesantren Sidogiri, nama ulama pimpinannya Kiai Nawawi Sidogiri. Saking populernya Nawawi. Jadi sebetulnya Nawawi ini siapa? Nawawi bukan nama orang. Nawawi nisbat ke kampung. Jadi ditambahkan huruf iya di ujung itu untuk menunjukkan bahwa dia orang situ. Misalnya Mesir, Mis. Jadi kalau untuk menambahkan orang Mesir, maka ditambahkan ya di ujung. Misri. Misri berarti orang Mesir. Misriyun, Misri, orang Mesir. Makkah, ditambah ya di ujung. Makki, Ustadz Abu Makki. Makki. Madinah, tambah ya di ujung. Al-Madani. Siapa itu? Madani. Madani itu orang Madinah. Irak. Irak. Jadi menjadi Al-Iraqi. Iraqi, orang Irak. Yaman. Berarti Yamani. Huwa Yamani. Berarti dia orang Yaman. Maka begitu juga dengan Imam Nawawi ini. Nawa. Dua asal kata nawan. Yang satu pakai huruf di ujung nawa. Makanya ada sebagian ulama menulisnya pakai alif. Nawawi. Karena pakai alif di ujung. Nawawi kata dia. Orang Nawa. Yang satu lagi tidak pakai alif. Nawawi. Nah, jadi kalau ada yang nanya, apa kitab yang kalian kaji itu? Kitab Riyadhus Shalihin. Siapa penulisnya? Imam Nawawi. Pakai alif atau tidak? Dua pendapat. Pendapat yang pertama Nawawi. Pendapat yang kedua Nawawi. Tak pakai alif. Nama dia tidak itu. Makkah jadi Makki, Madinah Madani, Mesir Misri, Irak Iraqi, Yaman Yamani. Kalau Kampar Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, ulama besar dari Batu Besue, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Nah, jadi iya di ujung itu namanya iya nisbat, menisbatkan dia berasal dari mana. Ustadz Budi Al-Maidani, orang Medan. Kita agak panjang sedikit. Arimbau Panjangi. Oh, Rimbau panjang. Nawawi. Nama dia, nama aslinya Yahya. Yahya. Nama ayahnya Syaraf. Syaraf artinya mulia. Kalau pakai shin, Syaraf, mulia. Kalau pakai sin, Saraf, boros.
Jadi dalam bahasa Arab ini hati-hati menyebutnya. Banyak kadang orang menyebut, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil. Kalau pakai shin, ashrafil. Ashrafil anbiya. Artinya Nabi yang paling mulia. Tapi kalau salah dia menyebutnya, disebutnya asrafil. Nabi yang paling boros. Hati-hati menyebut. Makanya ada sa, ada sya, ada so, ada tha. Makanya di pengajian sore Jumat kita buatkan satu kali khusus untuk tahsin supaya jangan sampai salah mengaji. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran karena salah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah salah. Kenapa? Karena tak pernah baca Quran. Parah. Yahya bin Syaraf Kasim. Ini namanya nisbat. Nisbat. Ini namanya nama atau isim. Ada satu lagi namanya kunyah. Kunyah. Bukan kunyah. Kalau kunyah itu mengunyah bubur kacang hijau udah nampak dari sini. Akan datang tolong pintu itu ditutup supaya fokus yang Ustadz mengajar. Kunyah itu yang pakai abu-abu tuh. Nah, jadi beliau namanya Yahya, nama ayahnya Syaraf, nama nisbatnya Nawawi. Kunyahnya Abu Zakaria. Abu Zakaria. Biasanya dipanggil dari anak pertama. Mohon maaf Pak, Bapak siapa nama anak pertama? Anak pertama? Ya. Yogi. Jadi Abu Yogi. Abu Yogi. Orang kan selalu orang Minangkabau menyebut nan gadang indak diimbau gala, nan ketek indak disabui namo. Menyebut namo, menyebut nama itu pantang. Jadi untuk menghormati orang panggil Abu. Sebetulnya tradisi tempat kita gitu juga. Kan jarang ibu-ibu manggil nama orang. Aisyah. Lagi nama anaknya. Kebetulan nama anaknya Kia. Mama Kia. Kebetulan nama anaknya Bella. Mama Bella. Kebetulan nama anaknya macam-macam lah. Begitu juga dengan bapaknya. Mana ayah siapa tadi? Mana ayah si Fulan tadi? Itu Abu. Beliau dipanggil dengan Abu Zakaria. Ada lagi namanya laqab. Laqab. Laqab itu gelar. Gelar dia namanya Muhyiddin. Muhyi yang menghidupkan, din agama. Muhyiddin orang yang menghidupkan agama. Jadi nama lengkap dia Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kenapa orang Arab itu namanya panjang kali Pak Ustadz? Namanya tak panjang, kau tak tahu bilang. Mana tahu nanti ada orang. Namanya kok panjang kali Pak Ustadz? Nama dia pendek, Yahya. Terus yang panjang itu apanya? Ada laqab, ada kunyah, ada nisbat, ada ayahnya. Jadi nama orang Arab itu satu aja, Yahya. Makanya heran orang Arab tuh nengok nama kita panjang-panjang betul. Panjang kali nama. Nama kawan, biasanya nama kawan-kawan kita sekolah itu mana yang paling unik, itu yang paling ingat. Kawan saya dulu waktu di pesantren namanya Rio Catur Pandapo Tandamanik. Jadi waktu di kelas, siapa nama kau? Rio Catur Pandapo Tandamanik. Rio itu apa artinya? Rio artinya adalah sebuah negara, Rio de Janeiro. Catur karena ayah saya pemenang main catur. Pandapotan, waktu dia sedang main catur, saya pun lahir. Orang Batak menyebut dapatlah kau Pandapotan. Damanik marga, orang Simalungun.
di tepi Danau Toba. Rio Catur, Pandapotan, Damanik. 4 itu nama dia. Yang ujung itu aja yang marga dia. Kalau orang Arab enggak, namanya pendek. Yang panjang itu karena di dalam itu ada 4 unsur. Ada laqab, ada nama, ada kunyah, ada bin, ada nisbat di ujung. Apa kitab yang kalian kaji? Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Siapa penulisnya? Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ini diingat-ingat Bapak Ibu, nanti ada UAS namanya, ujian akhir semester. Setiap berapa bulan sekali. Lahirnya pada tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Masehinya 1233 Masehi. Lalu dia pun dididik oleh ayahnya. Pendidikan pertama menghafal Quran. Itulah mengapa anak-anak tahfiz ini 3 tahun ini dia tak diganggu dengan yang lain. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti dia hanya tahfiz saja. Anak TK kita pun fokusnya ke tahfiz. TK tahfiz, SD pun tahfiz juga, SMP pun tahfiz juga. Nanti sudah hafal di 30 juz baru masuk SMA tahfiz. Jadi kita mau membuat kampung kita ini menjadi kampung tahfiz. Ibu-ibunya pun tahfiz. Tak bisa 30 juz, juz 30. Tak bisa juz 30 dari Wadduha aja. Tak juga bisa Wadduha, kulhu 3 kali. Nah, itu dah jurus terakhir lah itu. Lalu kemudian dididik dia oleh ayahnya, belajar, pindah dia ke Damaskus pada tahun 649. 649 pindah dia ke kota namanya Dimashq. Dimashq. Orang Arab menyebutnya Dimashq. Payah orang Barat menyebut Dimashq, maka ditulislah namanya Damaskus. Membacanya Damaskus, bukan Damascus. Ibu kota Suriah. Lalu kemudian pada tahun 665 dia diangkat menjadi 665 dia diangkat menjadi Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dar artinya rumah, hadis rumah hadis, Al-Ashrafiyah, Ashraf mulia. Di Damaskus ada tempat belajar hadis namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Waktu itu umur dia 34 tahun, masih muda belia. Umur 34 tahun diangkat menjadi mudir, direktur Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Maka dia dikenal dengan ahli hadis, walaupun keahliannya bukan hanya di bidang hadis. Lalu kemudian dia satu hari itu membaca Isnai Ashar Darsan. Sehari dia belajar 12 pelajaran. Kita hari ini 1, insya Allah 11 lagi menyusul nanti insya Allah. Amin. Apa-apa pelajaran lah, pelajaran memasak, pelajaran mencuci, pelajaran itu semua pelajaran itu 12. Lalu kemudian kata ulama, apa kehebatan Imam Nawawi ini? Kenapa dia hebat betul? Kalau orang baca kitab hadis, yang paling tinggi Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Kitab hadis ada 6. Kitab hadis banyak Pak Ustadz. Yang induk-induk Ahlus Sunnah wal Jamaah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 Sahih Al-Bukhari, 2 Sahih Muslim, 3 Sunan Abi Daud, 4 Sunan Tirmizi, 5 Sunan Nasai, 6 Sunan Ibnu Majah. Sunan kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Sunnah-sunnah yang disusun oleh Imam Nasai maka disebut dengan Sunan Nasai.
Ada beberapa sunnah yang disusun oleh Ustadz Abdul Somad, maka disebut dengan Sunan Abdul Somad. Tidak ada hubungan dengan Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang serta Sunan Giri. Adapun Sunan Kalijogo itu wali Allah, wali Songo yang menyebarkan Islam. Kenapa disebut Sunan? Karena kalau kita jumpa sama dia, tangan disusun tanda hormat. Kita kalau menghormati orang disusun tangan tuh gini. Disebut dengan susunan. Dihilangkan sunya jadi sunan. Nah, mana tahu nanti anak-anak ibu bertanya, mak, ya tadi di sekolah katanya ada Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Ya. Apa bedanya dengan Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo? Jangan kau tanya-tanya, nanti kau masuk neraka. Nah, kalau satu namanya sunnah, kalau banyak namanya sunan. Karena sunnah-sunnah itu disusun imam itu, maka disebut dengan Sunan Tirmidzi. Kalau Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati itu adalah orang mulia. Dulu umat Islam memuliakan wali Allah, kalau jumpa dia angkatnya tangan, maka disebut dengan sunan. Nah, ini untuk kita paham. Kalau kita baca Sahih Muslim, tak paham kita isi dalam Sahih Muslim itu, maka ada kitab syarahnya, namanya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj, yang menulis Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ahli hadis. Kitab hadis yang paling kecil Arba'in Nawawi. Biasanya anak-anak di pesantren suruh menghafal Arba'in. Arba'in 40. Karena isinya hadis 40 dikumpulkan Imam Nawawi. Awal belajar kitab Arba'in. Kenapa kita langsung melompat ke Riyadhus Shalihin, Ustaz? Kenapa kita tak baca Arba'in? Ini nampaknya belum subscribe. Arba'in sudah khatam. Bisa ditengok di channel YouTube. Arba'in sudah khatam. Waktu Covid kemarin, saya tak pergi-pergi, khatam Arba'in, selesai. Sekarang masuk kita ke Riyadhus Shalihin. Kitab paling kecil Arba'in, punya Imam Nawawi juga. Kalau khatam Arba'in, Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi juga. Khatam Riyadhus Shalihin, naik ke atas Al-Azkar, Imam Nawawi juga. Orang belajar ilmu hadis, apakah ini sahih, apakah ini dhaif, apakah ini hasan, maka dibacanya kitab Imam Nawawi juga, disyarah oleh Imam Suyuti, namanya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Orang belajar fikih, ulama besar kita, mazhab kita Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Mazhab Syafi'i ini berkembang, disusun ulang, direvisi, dibersihkan, dirapikan. Al-Muhadzib yang merapikan itu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini imam yang luar biasa. Itulah mengapa namanya dipakai di Indonesia. Jadi kalau orang tanya, kenapa banyak betul nama orang Nawawi di Indonesia ini? Nawawi, imam yang hebat, yang luar biasa. Cemana kehebatannya? Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Saking panjangnya aku pun tak ingat entah apa-apa aja kata dia. Imam Nawawi ini orangnya kutu buku. Kalau datang orang bertamu ke rumahnya, di ruang tamunya itu, paksa dialihkan dulu buku. Saking kitab aja keliling, karena dia membaca buku. Idza zarahu zairun aw sa'alahu min amkinatil kutubi. Kalau datang orang berkunjung bertamu ke rumahnya, menggeser dari ruang tamu itu buku keliling. Beda sama kita. Kita bertamu ke rumah orang, di ruang tamu itu ada kalau ada kue tahu. Di ruang tamu itu ada entah bunga-bunga apa. Bertamu kita ke ruang tamu orang, banyak situ, ada pisang, ada jeruk, tapi kaca semua. Tak ada yang bisa dikunyah. Keramik dari pasar bawah. Imam Nawawi ini orangnya la ya'kulu fakihata Dimasyq. Dia tidak mau makan buah-buahan dari Damaskus. Ada buah semangka, ada buah melon, ditanyanya, dari mana buah semangka nih?
dari Damaskus, tak mau dia makan. Kenapa? Karena di Damaskus banyak tanah wakaf. Khawatir dia buah ini tumbuh di tanah wakaf, lalu dimakannya hilang hafalannya, rusak ilmunya. Tak mau dia syubhat. Ada orang macam ini zaman sekarang? Ada. Saya pernah jumpa. Jadi kami mengundang, pergi undangan, makanlah kami di sore. Sore itu setelah Pangkalan Kerinci. Pas makan, saya begitu nampak makanan, saya makan semua. Ayamnya saya makan, kambingnya saya makan, sapinya saya makan. Saya tengok, dia makan ikan aja. Saya tanya, Bapak kenapa nggak makan ayam? Kenapa nggak makan daging, takut gatal-gatal? Kata dia, saya tak tahu entah siapa yang menyembelihnya Pak Ustaz. Dalam hati saya, aku udah habis sepiring. Tak tahu entah siapa yang menyembelih, ragu dia makan. Betul. Sekarang berapa banyak ayam yang mati di pasar itu bukan karena disembelih, mati tertimpa. Jam 5. Dan tak tahu gitu yang motong itu tak menyebut nama Allah tak tidak. Dia pun motong handphone sebelah sini. Langsung motong rokok di sini. Ya sebentar gitu. Entah menyebut bismillah tadi. Apa yakin kita ayam kita itu dipotong betul dengan syariat Islam? Nah, jadi pernah jumpa kemarin pas acara di Lombok, makanan sudah terhidang di meja makan, kami pun makan. Ada satu bapak-bapak, dia diam aja. Saya tanya, Bapak puasa? Enggak Pak Ustaz. Kenapa enggak ikut makan? Belum disuruh. Oh. Kalau menurut saya asal udah dihidangkan, hajarlah. Apalagi kan? Rupanya dia mesti disuruh dulu. Suruh itulah baru ada izin. Silakan makan Pak. Itulah maka saya tak minum dari tadi. Enggak, bukan gara-gara. Asal udah diletakkan untuk kita lah itu. Memang udah begitu. Itu namanya urf. Urf. Kalau jual beli ada ijab qabulnya. Aku beli minuman ini sebotol 5.000 tunai, aku jual, sah. Yang memegang ijab qabul itu siapa? Orang di kampung. Saya pergi ke Rokan Hulu, Pasir Pangarayan, nampak saya duku. Mantap duku nih. Sehingga kasih uang, ambil. Pas saya mau jalan, apa kata dia? Jual yo. Lalu dia bilang, beli. Karena bagi mereka, mereka berpegang ke mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tak sah kalau tidak ada ijab dan qabul. Jadi selama ini jual beli kita itu apa akadnya? Mu'atah. Mu'atah itu artinya simbol asal udah kita kasih duit, kita ambil barang. Waktu kita kasih duit itu artinya izin aku duit nih ku kasih ke kau. Waktu kita ambil barang itu maknanya aku pun setuju barang nih ku ambil. Apalagi kita di supermarket, mana ada akad jual beli? Ambil barang, tet, bayar. Bayar main ges, duit pun tak ada, main gesek aja lagi, gesek. Akhir bulan baru sakit kepala, utang. Nah, jadi Imam Nawawi ini orangnya warak, orang yang takut makan yang syubhat. Al halalu bayyinun, yang halal itu jelas putih. Wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas hitam. Wa bainahuma, antara yang halal dan haram ini syubhat. Syubhat itu samar, abu-abu kata orang. Abu-abu. Yasumud dahra, Imam Nawawi puasa dahar. Ada orang puasanya sebulan 3 hari, 13, 14, 15. Namanya puasa Ayyamul Bid. Ada orang puasanya 8 hari, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Namanya puasa Senin, Kamis lah. Ada orang puasanya sehari puasa, sehari makan. Sehari puasa, sehari makan. Namanya puasa Daud. Yang paling sedikit 3 hari. Namanya Ayyamul Bid. Ayyam artinya hari. Ayyam itu hari, bukan ayam. Ada lagi 8 hari. Itu namanya puasa Senin, Kamis. Ada lagi puasa 15 hari. Itu namanya puasa Daud. Ada lagi puasa yang paling tinggi 30 hari atau 29. Itu namanya puasa dahar.
Imam Nawawi ini puasa dahar. Puasa setiap hari. Yasumud dahra, puasa dahar. Ada di antara Bapak Ibu yang puasa dahar hari ini? Kalau ada, rugilah dia. Tak dapat bubur kacang hijau. Puasa dahar. Saya jumpa sama orang puasa dahar 2 minggu yang lalu di Kudus. Pas kami makan semua, dia tuan rumah. Bapak tak makan? Saya puasa Pak Ustaz. Puasa apa? Hari ini kan bukan hari Senin kami. Saya puasa dahar. Sudah berapa lama? 20 tahun. Dan badannya 2 kali lipat badan saya. Malu pula saya. Awak tak puasa kurus kering. Dia puasa gemuk sehat. Jadi ada manusia puasa dahar itu sampai sekarang. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya puasa ini takut Pak Ustaz, nanti bawa aku ke Kudus, kujumpakan kau sama dia. Sehat walafiat. Hajja marratain. Walaupun dia ulama besar, dekat dari kota Madinah, maka hajinya seumur hidup cuma 2 kali. Cuma 2 kali dia haji. Ini sekarang orang bolak-balik ke Makkah, setahun sampai 2 kali. Apa ini? Banyak lagi fakir miskin yang perlu di sekolah. Ustaz Somad itu umrah 2 kali juga. Beda sama saya buat jamaah. Oh, jadi kalau Ustaz boleh? Boleh. La yatazawwaj. Imam Nawawi tak menikah. Sampai meninggalnya dia tak menikah. Dia termasuk dalam ulama yang disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ahli hadis di Damaskus, menulis kitab judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama yang tak nikah karena lebih memilih ilmu daripada menikah. Di antaranya Imam Nawawi. Imam Ibnu Taimiyah juga tak menikah. Said Qutb juga tak menikah. Ini kabar gembira untuk para jomblo. Tapi zaman dia bisa. Zaman dia tak nikah bisa. Karena zaman itu perempuan itu cuman biji matanya aja yang nampak. Mukanya semua tertutup, nampak. Zaman sekarang biji matanya tertutup, yang lain terbuka. Udah terbalik-balik dunia ini. Jangan ini dijadikan pedoman. Beliau tak salah. Zaman ini sudah berbolak-balik, maka anak-anak muda menikahlah. Nah, ini tazawwaju, menikahlah. Beliau meninggal umurnya 45 tahun. Seumur saya sekarang. Saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu, saya lahir 1977, sekarang 2022, pas 45 tahun. Walaupun banyak yang bilang masih 25. Berat saya menjelaskannya. Imam Nawawi meninggal tahun, mudah mengingatnya, 676. 676. Bisa diingat? 676. 676. 1277 Masehi, 676 Hijriah. Kira-kira kalau di Indonesia sezaman sama siapa lah dia nih Pak Ustadz? Raja Aceh pertama yang masuk Islam namanya Merah Selu. Saya ziarah ke makamnya, saya tengok tertulis di nisannya 1297. Sezaman dengan Imam Nawawi. Wali Songo 14, 200 tahun sesudah Raja Aceh. Namanya Merah Selu. Satu malam mimpi dia datang orang bersorban berjenggot meludahi mulutnya. Tuih. Pas bangun bisa dia baca Quran. Berubah namanya menjadi Al-Malikus Soleh, raja yang soleh. Al-Malik artinya raja, As-Soleh raja yang soleh. Payah orang Indonesia menyebut Al-Malikus Soleh, dipanggil Malikul Saleh. Jadi sezaman dengan Raja Aceh, Imam Nawawi. Dia kan tak menikah Pak Ustadz? Iya. Kenapa namanya Abu Zakaria? Abu bapak Zakaria, bapak si Zakaria. Tapi tak nikah, tak punya anak. Betul tak? Kok bisa Abu Zakaria? Ini kebiasaan. Kalau ada orang namanya Yahya, Nabi Yahya itu punya ayah tak? Zakaria, maka dipanggil dengan Abu Zakaria. Kalau ada orang namanya Yusuf, dipanggil Abu
Yakub. Nah, itu. Mana tahu nanti ada nanya, siapa namanya? Namanya adalah Imam Muhyiddin Abu Zakaria. Abu Zakaria, Bapak Zakaria. Iya. Tapi dia tak nikah. Iya juga ya, lupa pula aku nanya sama Ustaz Somad kemarin. Nah, tunggulah aku telepon dia dulu. Udah lewat jam 6, lewat 10. Udah kena sanksi kita lewat 10 menit. Pengajian kita sampai jam 6, dari 6 ke 6.22 menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada kertas-kertas tadi. Nanti pas jam 6.22 kita sholat sunat isyraq. Habis sholat sunat isyraq barulah dibagi bubur kacang hijau tadi.